Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi pola bilangan, subbab barisan aritmatika, dan deret aritmatika. Mari saksikan tayangan berikut. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang pola bilangan. Nah, barisan dan deret aritmatika itu adalah sebuah pola bilangan dengan pola khusus. Apa sih pola khususnya? Yaitu dia akan selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Nah, ini ada beberapa contoh barisan dari aritmatika gitu ya. Kalau kita lihat ini selalu bertambah 3 gitu ya. Ini selalu bertambah 3, ini tambah 3 gitu, ini tambah 3 ya. Ini juga tambah 3 dan ini pasti bilangan berikutnya adalah tambah 3 juga, berarti 17 gitu ya. Nah, ini juga bertambah 4. Ini bertambah 4, bertambah 4. Nah, artinya juga bertambah 4 menjadi 33 gitu ya. Kalau ini berkurang 5, artinya berarti 25 gitu ya. Ini berkurang 5, dia selalu berkurang 5 nih. Selalu sama. Berkurang 6 ya dia akan terus berkurang 6. Nah, ini berarti di 54 akan menjadi 48 gitu ya. Nah, nanti kita akan ada rumus suku ke N. Nah, rumus suku N itu adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Untuk deret sebenarnya mirip. Nah, jadi apa sih bedanya barisan dan deret? Kalau barisan itu, kalau kita lihat nih barisan nih ya. Kalau deretnya gimana? Deret itu sebenarnya cuma begini doang. 2 tambah 5 tambah 8, tambah 11, tambah 14, tambah 17, tambah seterusnya gitu. Nah, itu jadi bedanya barisan dan deret. Oke. Rumusnya apa nih? Berarti kita berbicara tentang jumlah, rumusnya akan seperti ini. Nah, mungkin teman-teman akan menemukan rumus yang sedikit berbeda. Berbedanya di mana? Karena kakak hanya menghafalkan rumus seperti ini, tapi sebetulnya UN ini bisa kita pecah. Jadi seperti apa nih? Ini N per 2 A ditambah UN-nya kita ambil dari atas. Berarti ini A ditambah N min 1 dikalikan B. Gitu ya. Atau ini sama dengan N per 2 2A ditambah N min 1 dikalikan B. Jadi bisa pakai rumus ini 2. Oke ya. Nah, jadi apa sih UN? Apa itu A? Apa itu N? Gitu ya. UN itu adalah suku N, A itu adalah suku pertama. Nah, ini contohnya suku pertamanya berarti 2 itu adalah A gitu ya. Kemudian B itu adalah beda. Bedanya berapa? 3 atau 4? Nah, SN adalah jumlah N suku pertama ya. Nah, kita langsung aja ke soalnya. Di sini kakak punya barisan 8, 14, 20, 26, 32 gitu ya. Tentukan suku ke-15, tentukan jumlah 10 suku pertama. Kalau kakak melihat soal-soal seperti ini, yang pertama kali harus teman-teman cari itu adalah ada nggak sih nilai A-nya? A-nya berapa? Ada nggak sih nilai bedanya berapa? Itu ini penting banget nih. Oh, A-nya itu 8 nih. Oh, bedanya berapa nih? Oh, ini tambah 6, tambah 6, tambah 6, tambah 6. Oh, berarti bedanya adalah 6. Oke. Kalau ini sudah dapat, maka tinggal pakai rumus ini. Oke, berarti ketika kita mencari yang A, berarti suku ke-15, berarti U15. Jadi N-nya diganti 15 gitu ya. Sama dengan A-nya berapa? Oh, A-nya 8. Tambah N-nya berapa? 15 dikurang 1 dikali bedanya 6. Berarti ini 8 ditambah 14 dikali 6. Ini 8 ditambah berapa nih? 14 dikali 6 itu adalah 84 ya. 14 dikali 6 4, 2, 84. 84. Oke, sehingga akan mendapatkan hasil 92. Gimana dengan jumlah 10 suku pertama? Ya sama aja nih, kita tinggal pakai rumusnya aja. Yang penting sudah tahu A dan B-nya. Berarti ini S10. Berarti 10 per 2. Nah, dikali dengan A-nya 8 ditambah U10. Nah, berarti kan kita belum punya U10 nih. Kita hitung sendiri U10. U10 berarti 8 ditambah 10 dikurang 1 dikali 6. Gitu ya, berarti 8 ditambah 9 dikali 6, 8 ditambah 54. Ini adalah berapa nih? 62 ya. Sehingga ini akan menjadi 10 per 2 itu bisa kita hitung 5. Nah, dikali 8 ditambah 62. Itu. Ini hasilnya 5 dikali dengan 70. Nah, hasilnya adalah 350. Ya. Gampang ya. Jadi yang penting kita tahu A sama B-nya. Coba lagi. Nah, ini sekarang barisannya berkurang. Bisa nggak? Bisa aja. Maka hal pertama kita lihat ada nggak A-nya? Oh, A-nya 18 nih. Oke ya. Berapa sih bedanya? Oh, bedanya
Oh, ini 2,5 berkurang 2,5 gitu ya. Dari ke sini juga berkurang 2,5. Berarti bedanya adalah minus 2,5. Oke. Sekarang tinggal kita hitung aja yang A. Suku ke-20 berarti U 20. Nah, berarti A 18 ditambah 20 dikurang 1 gitu ya, dikali dengan 3/2 minus 3/2. Berarti ini 18 ditambah 19 dikali 3/2. Berapa nih ya 19 dikali 3/2 gitu ya. Berarti ini 18 ditambah coba kita hitung ya, berarti 19 dikali 3/2. Nah, ini kalau dicoret, atau kita 19 kali 3 aja. 19 kali 3 itu 7, berarti 57/2. 57/2 gitu ya. Ya, 57/2. Oke, berarti ini sekarang hasilnya adalah 18. Nah, ditambah 57/2 baru kita jadikan pecahan biasa. 57/2 ini jadinya berapa nih? 28,5. Nah, berarti ini ada minusnya hilang. Nah, ini harusnya jadi minus gitu ya. Nah, ini minus 28,5 ya, atau hasilnya adalah berarti ini 18 dikurang 28 min 10 dikurang setengah, berarti min 10,5. Oke, hasilnya segini. Tentukan jumlah. Nah, ini biar gampang kita ganti yuk angkanya yuk, jadi 31 misalnya. 31 suku pertama. Berarti kita mau hitung SN-nya. Nah, kita mau hitung SN-nya sekarang. SN, berarti tinggal masukkan saja. SN sama dengan N/2 dikalikan A ditambah UN. Nah, sekarang gimana kalau misalkan UN-nya kita pecah nih pakai rumus ini? Boleh banget. Ini S31, makanya 31/2. A-nya itu 18 ditambah UN-nya kita ganti dengan ini. Berarti ini A N min 1 dikali bedanya min 3/2 gitu ya. Sehingga di sini kita punya 31/2. Ini 18 ditambah A-nya 18 ditambah, ini ada tambahnya kurang, ditambah N-1 31 dikurang 1 berarti berapa tuh? 30 dikali min 3/2. Nah, ini boleh dicoret jadi 15 ya. Ini jadi 31/2. Ini 18, ini jumlahin 36 ditambah dengan berapa nih? Minus, jadi minus ya, minus 45. Nah, minus 45. Benar ya? Minus 45. Oke. Berarti sekarang menjadi 31/2 dikali dengan minus berapa nih? 9. Ya. Minus 9. Oke. Nah, baru kita hitung nih, berarti berapa ya hasilnya ya? Berarti 31 dikali min 9, 31 dikali 9. Nah, berarti ini 9, atau ya nggak apa-apa 9, ini berarti 279. Berarti 279/2. Ada minusnya ya. Kalau dijadikan pecahan biasa, berarti menjadi 279 kita bagi 2. Nah, ini 13, 26 gitu ya. Ini berarti 19. Berarti berapa nih? 9, 139. Minus 139 setengah ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kita coba lagi satu. Nah, sekarang pecahan. Gimana kalau pecahan? Nah, ini kita selidiki dulu apakah pecahan ini suatu barisan aritmatika. Gimana kita selidikinya? Oh, kita mesti tahu dong nih bedanya sama atau enggak. Bagaimana supaya bedanya tahu? Ya sudah, kita samakan penyebut nih, atau kita kurangin gitu ya. Setengah dikurang 1/3 berapa nih? Oh, setengah dikurang 1/3 itu berapa ya? Berarti ini jadi 1/6. 3/6 dikurang 2 jadi 2/6. Berarti ini 1/6 Kak. Oke. Sekarang kita coba yang ini. Berarti 2/3 dikurang setengah. Gitu ya. Oh, ini 4/6 Kak. Dikurang 3/6. Oh, ini jadinya 1/6. Oh, ternyata bedanya sama nih. 1/6 plus positif. Oke, berarti kita dapat nih. A-nya adalah 1/3 gitu ya. Dan B-nya itu adalah 1/6. Sudah, tinggal kita hitung aja nih. Berarti untuk menghitungnya A, U12 gitu ya. Berarti A-nya 1/3,
N-nya 12 dikurang 1, ini ditambah. Dikalikan dengan bedanya adalah 1/6. Gitu. Berarti nanti jadi 1/3 ditambah ini 11 ya. Ini jadi 11 dikalikan 1/6 jadi 11/6. Tinggal kita jumlahin aja. Berarti ini kita jadiin berapa tuh? Tadi 1/3 itu 2/6 ya. 2/6 ditambah 11/6. Oh, hasilnya adalah 13/6. Ya. Bagaimana menghitung SN-nya? Ya, berarti tinggal masuk rumus aja. Gitu ya. Mana nih? Nah, kita sekarang mau menghitung SN-nya. SN sama dengan 15 suku pertama. Oh, berarti S15 ya. Berarti ini N/2 A ditambah UM. Nah, ini berarti S15 adalah N/2, 15/2. Nah, 15/2. A-nya itu adalah 1/3 gitu ya. Ditambah UN-nya berarti U15. Nah, kita mesti hitung dulu nih. U15. Ayo kita hitung. Berarti ini 1/3 ditambah 15 dikurang 1 dikali 1/6. Berarti ini 1/3 ditambah 14/6. Nah, ini 2/6 ya. Ditambah 14/6 sehingga ini mendapat 16/6. Oke, berarti ditambah 16/6. Nah, gitu. Tinggal kita hitung deh nih. Nah, ini memang sedikit menghitungnya agak rumit. Gak apa-apa. 15/2 kita jadikan per 6, berarti ini 2/6 ditambah 16/6 gitu ya. Nah, ini 15/2 dikali berarti 18/6. Bagaimana cara mengalikannya? Jangan langsung dikalikan ya, kita sederhanain dulu nih. Oh, ini sudah dicoret nih Kak, jadi 3. Oh, jadi gampang nih, jadi 45/2 atau 22,5 gitu ya. Jadi 15 suku pertama ini artinya 1/3 tambah setengah tambah 2/3 tambah berapa tambah 13/6 dan seterusnya sampai ditambah 16/6, hasilnya adalah 22,5. Oke ya, nah sekarang kita coba tipe soal yang sedikit berbeda. Nah, kalau tadi kita sudah tahu nih A-nya berapa, bedanya berapa, kita bisa lihat. Kalau sekarang agak sedikit tidak langsung gitu ya. Nah, kenapa kakak bilang tidak langsung? Kalau kita lihat kita hanya tahu A-nya di sini nih. Oh, kita cuma tahu A-nya nih. A-nya sama dengan 3. Dikasih tahu UN, tapi kita nggak tahu nih N keberapa, 87. Ada U6 tambah U7 sama dengan 39. Seperti soal-soal berikutnya, maka yang harus kita cari tahu adalah A dan B. A-nya sudah tahu, maka kita cari B-nya. Dari mana nih kita cari B-nya? Kita coba dari keterangan yang dipunya. Misalkan dari sini ya. Berarti UN sama dengan rumusnya adalah ini ya, A ditambah N min 1 dikali B gitu ya. N-nya nggak tahu. Ini sebenarnya UN berarti ini bisa kakak ganti jadi gini, 87 gitu ya. 87 sama dengan A. A-nya 3. Tapi N-nya nggak tahu juga nih Kak. B-nya juga nggak tahu. Nah, artinya belum bisa kita hitung nih ya. Tapi kita masih punya satu keterangan lagi. Nah, kita bisa pakai keterangan yang ini. Nah, oke, keterangannya adalah U6 ditambah U7 itu sama dengan 39. Nah, berarti baru kita coba pikir nih, U6 tuh gimana ya? Oh, U6 berarti kita boleh ganti kayak gini dong ya Kak ya. Berarti ini A ditambah 6 min 1 dikali B gitu ya. Ditambah U7. Di sini nih kita U7. Berarti A ditambah 7 min 1 dikali B gitu ya. Berarti ini A ditambah 7 min 1 dikali B sama dengan 39 gitu ya. Ini A ditambah 5B sama dengan ditambah lagi A ditambah 6B gitu ya, sama dengan 39. Wah, ini berarti 2A ditambah 11B sama dengan 39. Loh, berarti belum tahu semua dong Kak. Loh, kita tahu A-nya. Berarti A-nya bisa kita ganti. 2 dikali 3 ditambah 11B sama dengan 39. Gitu. Jadi kita bisa dapat nih. Oh, ini 11B. Nah, ini hasilnya adalah 6. Pindah ke sebelah sini jadi minus. 39 dikurang 6. Maka 11B sama dengan 33. Kita dapat nih, bedanya 3. Oh, sekarang kita tahu bedanya ternyata 3. Jadi kita bisa masukin ke sini nih. Nah, ini berarti kita bisa teruskan nih. 87 sama dengan 3 ditambah N dikurang 1 dikalikan bedanya 3.
gitu. Ya, berarti 87. 3-nya pindah ke sini jadi minus ya, jadi 84 sama dengan, nah ini hati-hati, 3n dikurang 3 ya. Berarti balik lagi ke sini nih ya, jadi 87 lagi sama dengan 3n. Kita dapat nih berarti n-nya sekarang. N-nya berarti 87 dibagi 3, berarti dia 29. Oke, sekarang kita tahu nih n-nya 29. Kita ditanya jumlah, tentukan juga nilai Sn, jumlahnya berapa ya, Sn. Nah, berarti S berapa nih? N-nya nggak tahu nih kak, masukin rumus ini aja dong, tapi N-nya nggak tahu. Nah ini N yang kita hitung tadi ya, berarti yang ditanya adalah S39. Nah kenapa sih S29? Kenapa kakak sukanya dengan rumus yang ini? Karena kakak tinggal begini aja nih, 29 bagi 2. Oh, A-nya kita tahu nih, tadi A-nya 3 ditambah U29-nya itu adalah 87. Kenapa kakak tahu U29 87? Karena ini adalah UN yang kita cari nih, N-nya berapa nih gitu ya. Berarti ini tambah 87. Berarti ini 29 per 2 dikali 90. Dan ini adalah berarti 29 dikali 45 ya. Nah, tinggal kita kaliin aja nih, 29 dikalikan dengan 45. Kita kalikan ini 5, 4, 1, 45, 9 kali 4, 6, terus 3 ya, simpan 3, 8 berarti 116. Berarti kalau kita jumlahkan 1305 gitu, kita dapat jawabannya. Jadi ciri-ciri soal ini biasanya antara A atau B nya ada yang tidak dikasih tahu full. Nanti kita perlu mencari dari nilai U-nya atau dari nilai SN-nya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Jadi dalam suatu barisan aritmatika, jumlah n suku pertama adalah dikasih tahu nih rumusnya. Nah, kalau dikasih tahu rumusnya ini begini, berarti SN yang ini sudah kita nggak pakai lagi ya. Kita akan pakai rumus yang di atas. Rumus UN masih kita pakai. Tuh, berarti kalau ditanya yang A, S11. Nah, ini gampang. S11 artinya adalah, ya kita masukin aja N11. Berarti 2 dikali 11 kuadrat ditambah 5 dikali 11 ya. Berarti ini 2 dikali 121 ditambah dengan 55. Ini 2 dikali 121 itu adalah 242 ditambah 55 nih. Oh, ini artinya 297. Oke, sekarang gimana cara menjawab pertanyaan yang kedua? Tentukan nilai suku ke-15. Nah, ini ada cara khusus nih, tapi sebenarnya ada juga cara seperti biasanya gitu ya. Cara khususnya gimana? Kita lihat SN. SN itu adalah jumlah suku pertama. SN itu adalah jumlah N suku pertama. Jadi kalau kakak punya S1, ini berarti jumlah 1 suku pertama, berarti ini U1. Kalau kakak punya S2, berarti ini adalah jumlah 2 suku pertama, yaitu U1 ditambah U2. Kalau kakak punya S3, nah, ini berarti ya U1 tambah U2 tambah U3. Nah, sekarang kakak iseng, gimana kalau kita mau kalau S3 kakak mau kurangkan dengan S2 nih. Nah, U1 tambah U2. Ini kalau kita kurangkan kan jadinya S3 dikurang S2 gitu ya. Ini kalau dikurangkan habis, tinggal U3. Wah, ternyata kita mendapatkan satu fungsi atau rumus yang menarik nih. Berarti kalau S3 dikurang S2 hasilnya adalah U3. Artinya kalau kita mau cari U15, jadi kita mau cari U15 nih. Artinya adalah ya S15 dikurang S berapa? 14 gitu ya. Nah, dan kita masukkan aja nih angkanya. Kalau S15 berarti ini adalah 2 dikali 15 kuadrat gitu ya, ditambah 5 dikali 15 dikurang 2 dikali 14 kuadrat ditambah 5 dikali 14 gitu ya. Berarti ini adalah 2 dikali 2, 25 ditambah 75 ya. Dikurang ini 2, ini berarti 196 ya. 196 dikalikan 2 artinya adalah 382. Benar ya, 392 ya. Ditambah dengan 70. Oke. Nah, ini 450 ditambah dengan 75 dikurang 392 ditambah 70, berarti ini adalah
4 berapa? 462 gitu ya. Ini kalau dijumlahkan adalah 525 kurangi dengan 462. Berapa nih? 525 kurang 462. 525 dikurang 462. Ini 351 berarti 53. Nah, berarti U15 adalah 53. Sorry, kurang tepat ya. Ini harusnya 63. 63. Oke ya. Oke, sekarang kita coba hitung ya. Kalau kita menggunakan cara yang lain. Cara yang lain itu seperti apa sih? Ingat, kalau kita mau ngecek nih pakai rumus UN ya, benar apa enggak gitu ya. Bagaimana sih cara ngeceknya? Yang penting kita harus tahu nilai A dan nilai B-nya. Nilai A itu kita dapat dari U1, berarti tinggal kita masukin aja nih. 2 dikali 1 kuadrat ditambah 5. Berarti hasilnya 7. Bagaimana cari bedanya? Ya kita cari U2-nya gitu ya. Cari U2 berarti kita dapat dari S2. Nah, berarti kita mau cari nih ini kakak bikin pembatas. Kita mau cari si S2-nya. Kita mau cari si S2. S2 ya berarti 2 dikali 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2 gitu ya. Berarti ini 8 ditambah 10, 18. Sehingga kita bisa dapat U2-nya nih. U2-nya tuh adalah, kalau kita lihat sini nih ya, kalau kita lihat sini ini adalah 18 S2. U1-nya 7 sudah dapat, ditambah U2. Nah, berarti U2-nya adalah 11 ya. Kalau dari sini sebenarnya kita udah dapat nih. Oh, ini U1-nya berarti ini barisannya 7,11. Tapi kita cek dulu nih U3-nya. Kita cek S3. Berarti 2 dikali 3 kuadrat ditambah 5 dikali 3. Ini berarti 2 dikali 9 ditambah 15 ya, berarti ini 18 tambah 15 hasilnya adalah berapa? 33 ya. 18 tambah 15 33 gitu ya. Nah, kalau kita hitung di sini ya, berarti kalau kita cari U3-nya itu adalah 15. Ini 15. Nah, artinya kita dapat A-nya 7 dengan bedanya adalah 4. Oh ya, bedanya 4. Ya, kalau masih ragu cek lagi U4-nya boleh. Tapi cukup sampai sini. Berarti kita punya A-nya 7 dengan bedanya 4. Bagaimana cari U15? Tinggal masukin sini dong. Berarti U15 gitu ya, sama dengan A itu 7 ditambah N-1 berarti 15 dikurang 1 dikali dengan 4 gitu ya. Berarti ini 7 ditambah 14 dikali 4. Berarti ini 7 ditambah 56. Hasilnya adalah 63. Nah, ini cara yang panjang. Nah, cara singkatnya sudah kakak berikan. Jadi kalau ketemu soal-soal seperti ini, ciri-cirinya dikasih tahu SN dalam bentuk rumus, ditanya suku ke-15, nah berarti tinggal S15 dikurang S14. Ditanya suku ke berapa? Misalkan ditanya suku ke 115. Nah, berarti tinggal U. Berarti kalau U 115 berarti adalah S115 dikurang dengan S114. Ya, gampang ya. Nah, kita mau coba satu soal yang terakhir. Nah, ini sebenarnya soal sisipan. Jadi di antara 125 sampai 8 akan disisipkan 12 bilangan. Carilah jumlah barisan tersebut gitu ya. Berarti SN-nya berapa? Jadi ditanya adalah SN-nya berapa nih? Gitu ya. Gimana cari SN? Kita butuh namanya A dan B gitu ya. Pasti butuh A dan B atau A dan UN sebenarnya bisa gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, maka kita perlu melihat konsep sisipan terlebih dahulu. Jadi kalau kakak punya berapa ya? Punya 6, angka 6, kakak mau sisipkan satu bilangan gitu ya, antara 6 dan 10 gitu ya. Sebenarnya akan ada satu bilangan yang kakak masukkan di sini ya. Ini kita perlu tambah berapa nih? Gitu ya, tambah berapa? Ya, kesini juga perlu ditambah berapa supaya membentuk barisan aritmatik. Jadi kalau disisipkan, biasanya kita maunya membentuk barisan aritmatik, gitu ya. Nah, kecuali diminta yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini, sebetulnya ada selisih 4, gitu ya. Dan tentunya tambah 2 nih kak, sehingga dapat tambah 8. Sekarang coba bagaimana kalau kakak punya angka 6, kakak mau sisipkan 2 antara 6 dan berapa ya, 12 deh supaya sama.
Ini kita punya beda sebesar 6. Supaya dia barisan aritmatik, ini kan masih gampang gitu ya. Kita tahu nih ditambah berapa gitu ya. Terus angkanya masih kecil. Oh, ini tambah berapa nih Kak ya? Gitu. Ini ditambah berapa? Nah, ini ditambah berapa? Gitu ya. Nah, ini adalah tambah 2 gitu ya, ditambah 2. Dapat dari mana 2-nya? 6 dibagi, oh ini loncatnya 3 kali. Ya, jadi satu pola nih. Jadi yang pertama kita akan mencari bedanya dari saya begini. Pertama, cari selisih. Cari selisih yang besar dikurang kecil. Ya. Artinya kita mencari selisih antara 125 dan 8. Berapa nih? 125 dikurang 8. Berarti 117. Ya, simpan dulu. Simpan dulu 117. Nah, yang kedua, kita akan cari bedanya. Nah, cari beda gimana caranya? Cari beda adalah 117 ini kita akan bagi dengan jumlah bilangan yang disisipkan. Oh, berarti dibagi 12, tapi tambah 1. Loh, kok tambah 1 Kak? Lihat nih, ini nambah. Ini disisipkannya 2, tapi dia loncatnya ada 3. Disisipkannya 1, loncatnya ada 2. Gitu ya. Berarti ada 117 dibagi berapa nih? 13. Hasilnya 9. Ya. Bedanya 9 atau plus 9? Oke, kita lihat nih. Ini dari 125 mau ke 8, berarti makin kecil. Oh, berarti bedanya min 9. Maka kita dapat nih. Oh, kita punya A itu berapa? 125. Gitu ya. Kita punya B-nya min 9. Kita punya N-nya nggak berapa? Coba kira-kira N-nya berapa ya? Sebetulnya N-nya itu tidak perlu dihitung susah-susah. Kita lihat begini. Kita punya 2 bilangan. Gitu ya. Kita mau tambahin 12 bilangan di antara mereka. Berarti total ada berapa? Ya pasti 14 gitu ya. N-nya 14. Jadi ketika ditanya carilah jumlah suku Sn, pasti kita bertanya dong, N-nya berapa nih Kak? Gak usah bingung-bingung. Sebenarnya bisa dicari pakai rumus UN. Oh, ini UN-nya 8. A-nya segini, B-nya segini. Kita dapat nih N-nya dari rumus. Tapi kan secara logika bisa dapat dari sini, gitu ya. Oke, sekarang ya kita hitung nih Sn S14 gitu ya. Berarti N per 2 dikali A ditambah UN gitu ya. Nah, kenapa kalau suka menghafal ini? Oh, ternyata kita nggak perlu menjabarkan si UN lagi. Kan UN-nya 8 ya. U14-nya, U14 itu 8. Dan berarti 14 per 2. Ini A-nya itu tadi berapa tuh? 125 gitu ya, 125 ditambah UN. UN itu kan adalah U ke 14. U 14 nya berapa? Ya pasti ya bilang belakang 48 gitu ya. Berarti adalah 7 dikali 125 ditambah 8. Ya, sehingga ini akan dapat 7 dikali dengan 133. Dapat nih berapa ya? 133 dikalikan dengan 7 berarti ini 1 2 21 tambah 23 2 berarti 931. Berarti S14 dari barisan ini atau Sn dari barisan ini adalah 931. Oke, jadi kira-kira seperti itu belajar barisan dan deret aritmatika. Pada intinya adalah kita mencari nilai A dan B. Kalau kita bisa mencari nilai A dan B, pasti kita bisa mencari yang lain. Memang ada beberapa soal yang sedikit tricky seperti soal nomor 5 dan soal nomor 6 ini. Terima kasih sudah menyaksikan semua tayangan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.